Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan daya. Pengertian usaha. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Jadi, secara fisika, usaha itu akan ada nilainya ketika ada perpindahan. Sebagai contoh, ketika seseorang mendorong tembok, apa yang akan terjadi? Apakah temboknya akan bergeser? Tentu saja tidak, kan? Ketika kita mendorong tembok, meskipun kita berasa lelah dan berkeringat, masih saja kita dikatakan bahwa tidak melakukan usaha sama sekali, atau usahanya bernilai 0 karena temboknya tidak berpindah. Jadi, kalau secara fisika, usaha itu akan ada nilainya ketika ada perpindahan. Rumus usaha. Misalkan ada benda A, kemudian kita dorong sejauh jarak S dengan gaya F berada di benda B. Maka rumus yang bisa digunakan adalah W sama dengan F dikali S. Dengan W itu artinya usaha, satuannya joule, J ini namanya joule, F adalah lambang dari gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter. Nah, ini ada rumus segitiga. Yang di atas W, yang di sebelah kiri F, dan yang di sebelah kanan S. Rumus ini bisa membantu kita untuk mencari salah satu komponen yang ada di sini. Misalnya, yang ditanya adalah usahanya. Usaha tadi lambangnya W. Berarti W-nya ini yang kita tutup dengan menggunakan tangan. Maka yang tersisa adalah F dan S. Kalau dia bersebelahan seperti ini berarti posisinya dikali. Tapi kalau di atas dengan di bawah berarti dibagi. Misalkan ini ya, yang dicari adalah W-nya, usahanya. Maka W ini kita tutup. Jadi yang tinggal adalah F dan S. Karena posisinya sejajar, maka rumusnya menjadi W sama dengan F dikali S. Bagaimana kalau seandainya gaya yang ditanya, usahanya ada, jaraknya juga ada? Maka F gayanya ini yang kita tutup pakai tangan. Tertinggallah W dan S. Tapi lihat posisinya di atas dan di bawah, berarti dibagi. Maka kalau yang dicari gaya, F sama dengan W per S. Bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanya adalah jarak tempuh? Usaha dan gayanya ada. Maka jarak tempuh S-nya ini kita tutup pakai tangan. Nah, yang tertinggal adalah W dan F. Posisinya atas dan di bawah, berarti dia dibagi. Maka rumusnya menjadi S sama dengan W dibagi F. Bisa dipahami ya? Contoh soal. Sebuah gaya 20 Newton bekerja pada benda sampai terjadi perpindahan 80 cm. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Seperti biasa, untuk menjawab soal ini kita harus buat dulu diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahui sebuah gaya lambangnya adalah F, 20 Newton, bekerja pada benda sampai terjadi perpindahan 80 cm. Perpindahan itu lambangnya S, 80 cm. Ingat, satuannya bukan cm, tapi meter. Maka dari cm kita ubah menjadi meter. Senti ke meter berarti dibagi 100. 80 dibagi 100 hasilnya 0,8. Berapakah usaha? Usaha lambangnya adalah W. Maka rumus W sama dengan F dikali S. Tinggal kita masukkan saja angkanya. F-nya 20, S-nya 0,8. 20 dikali 0,8 hasilnya 16 Joule. Mudah kan?
Selanjutnya tentang daya. Daya adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detik. Secara matematis, daya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, P sama dengan W dibagi T. Ini keterangannya. P ini adalah lambang dari daya dengan satuan watt, W lambang dari usaha satuannya joule, dan T lambang dari waktu satuannya sekon atau detik. Contoh soalnya, sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Berapakah daya yang digunakan? Nih, misalnya ada seseorang mendorong mobil dengan gaya 45 Newton yang berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Kita buat dulu diketahuinya. Gaya lambangnya adalah F, maka F sama dengan 45 Newton. Berpindah sejauh 10 meter. Berpindah berarti perpindahan, lambangnya S 10 meter. Dalam waktu lambangnya adalah T 5 detik atau 5 sekon, sama saja. Berapakah besar daya yang digunakan? Jadi gaya sama daya itu berbeda ya. Daya itu lambangnya P. Maka kita selesaikan. P sama dengan W dibagi T. Tapi lihat di soal, apakah ada energinya? Ternyata belum ada. Maka energi ini bisa kita cari dulu dengan menggunakan rumus energi tadi. F dikali S. F-nya 45, S-nya 10, dan T-nya 5. Nih, tinggal kita kalikan ya. Supaya lebih mudah, di sini kan ada 45 dan 5 nih. Bisa sama-sama kita bagikan. 45 bagi 5 dapat 9, 5 bagi 5 hasilnya 1, berarti habis. Jadi tinggal 9 dikali 10. 9 kali 10 hasilnya 90. Satuan dari daya adalah watt. Jadi hasilnya 90 watt. Bisa dipahami? Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.